Saya Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah headset yang biasanya dipakai pilot kemudian dimasukkan ke segmen gaming. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Black Shark V2. Bukan Black Shark yang itu ya, tapi ini Black Shark-nya Razer. Razer Black Shark V2 ini memiliki dua SKU, jadi ada yang akan kita bahas kali ini V2 dan ada yang V2X. Nah, biasanya kalau misalkan di brand lain yang ada X-nya itu biasanya versi yang lebih bagus atau lebih mahal. Cuman untuk di Razer ini, V2 ini adalah yang versi lebih mahal. Sementara untuk yang versi X adalah versi yang lebih murah. Dan seperti biasa, karena kita akan membahas produknya Razer, pastikan kalau beli produk apapun Razer itu pastikan belinya hanya di Tecno Solution. Karena di Tecno Solution itu garansinya resmi 2 tahun dan kalian bisa men-tracking garansinya melalui aplikasi Tecno Solution yang bisa kalian download di Play Store. Dan sebenarnya saya udah pakai Black Shark V2 ini sekitar 1 mingguan, cuman saya masukkan lagi ke box biar kalian tahu di dalam paket pembeliannya itu ada apa aja. Keburu hilang, soalnya saya kalau misalkan pakai terlalu lama itu biasanya aksesorisnya bakalan hilang, dan saya pengen menunjukkan sesuatu untuk unboxing yang baru dari Razer ini. Jadi kita tinggal ginikan aja. Nah, dia akan muncul sendiri seperti itu. Ya, detail yang sangat kecil tapi menurut saya cukup menarik lah. Dan di dalam paket pembeliannya terdapat buku panduan Razer Black Shark. Kemudian juga di sini ada tulisannya USB sound card yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti biasa ada ucapan selamat datang dari Razer. Kemudian ada lembar hitam ini yang jujur saya nggak tahu ini buat apa, mungkin sebagai pelindung aja. Nah, untuk headsetnya itu ada di dalam tas seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa turnamen mungkin bisa cangklongkan aja seperti ini dan dibawa. Jadi nggak usah ditaruh headsetnya di leher karena kesannya kayak sombong banget gitu ya naruh headset gaming mahal di leher. Oke, jadi sekarang kita lihat di dalamnya ada apa aja. Jadi pertama tentu ada headsetnya sendiri yang bentuknya itu mirip banget seperti headsetnya pilot, terutama pilot helikopter ya, mirip banget. Dan di dalamnya sini, ini kantongnya ini terdapat, nah ini kabelnya, kemudian di sini terdapat apa ini? Oh, ini adalah mic-nya. Jadi mic-nya itu detachable, kemudian juga ada permen karet. Ya, ini bukan permen karet ya, takutnya saya ngomong permen karet nanti kalian makan lagi. Jangan, ini adalah silika atau pengawet. Oke, sekarang kita bahas mungkin dari segi desainnya dulu ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, desainnya itu mirip banget seperti headsetnya pilot, terutama pilot yang helikopter. Jadi kayak kesannya cool gitu ya. Dan kalau kalian lihat di samping ear cup-nya ini juga udah ada bekas fingerprint saya. Jadi untuk finishingnya ini magnet fingerprint banget. Seharusnya kalau dibikin matte kemudian enggak akrab dengan fingerprint, menurut saya bakalan lebih bagus. Tapi yang paling saya suka adalah desainnya sih ya. Jadi kalau misalkan saya pakai itu kesannya kayak wah. Ya memang bukannya saya merasa bisa menerbangkan helikopter gitu, enggak. Cuman desainnya itu menurut saya low profile, kemudian simple, nggak terlalu terlihat gaming, tapi masih terlihat Razer banget. Kemudian untuk bobotnya sendiri, Razer Black Shark V2 ini 262 gram, jadi masih cukup ringan kalau misalkan kita gunakan bermain game dengan waktu yang cukup lama. Kemudian di earpad sebelah kanan, ini ada tombol volume dengan volume wheel yang analog tradisional seperti ini, yang menurut saya sih dari segi desain malah terlihat low profile dan agak unik gitu ya. Dan untuk tombol volumenya ini, dia ketika di tengah akan ada tek gitu, jadi kayak ada semacam dia berhenti, kemudian ketika kita mentokkan dia juga akan tek seperti itu. Kemudian di sebelah bawahnya terdapat input untuk memasukkan mic-nya yang detachable ini, dan di sini ada tombol untuk mute mic-nya. Nah, ini jadi udah itu aja ya, tidak ada inline control di sini. Dan mungkin sekarang kita bahas untuk sound card-nya ini ya. Nah, jadi Razer Black Shark V2 ini bisa multi connection. Maksudnya multi connection, dia bisa menggunakan audio jack 3,5 mm yang ada di sini, dan bentuknya pun sudah L. Ini adalah bentuk yang saya suka karena kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game di HP itu tidak terlalu mengganggu. Kemudian kalau misalkan kalian pengen bermain dengan suara yang lebih powerful, kalian bisa menggunakan USB sound card-nya ini. Karena untuk kualitas suaranya ketika menggunakan audio jack dan menggunakan USB sound card ini agak berbeda. Jadi ketika pakai sound card kayak istilahnya suaranya itu kayak di boost, jadi lebih powerful, lebih imersif, dan itu terjadi di PC dan juga HP yang udah saya coba.
Jadi soundcard ini kalau bisa jangan sampai hilang karena bener-bener membantu banget untuk suaranya lebih powerful. Kemudian untuk kabelnya, dia memiliki kabel yang mirip seperti mouse gamingnya Razer. Kalau nggak salah namanya itu Speedflex. Jadi kabelnya ini fleksibel banget tapi kuat banget. Keuntungannya dia bisa menjadikan bobot dari Razer Black Shark V2 ini lebih ringan. Kemudian untuk ear cup-nya menggunakan lapisan busa seperti ini. Sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan lapisan busa, saya lebih suka yang leather atau kulit karena menurut saya sensasi kulit ketemu kulit itu kalau kena lapisan telinga bisa lebih dingin gitu aja. Tapi ternyata setelah saya pakai semingguan Razer Black Shark V2 ini, untuk bahan busanya ini breathable banget kok. Jadi nggak terlalu gerah kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ketika dipasang juga langsung noise cancellingnya itu bagus banget. Jadi saya bisa suara AC di depan saya ini sama sekali nggak kedengeran. Jadi istilahnya kayak setengah budek lah, noise cancellingnya bagus banget. Dan untuk feel-nya, telinganya juga nyaman. Jadi lapisan telinga dalam itu nggak terlalu natap ke drivernya. Jadi pas sih ya. Cuman yang saya nggak terlalu suka adalah adjustment slidernya. Walaupun secara desain menurut saya unik banget ya. Nah, jadi adjustment slidernya itu kayak mungkin kalian nggak akan tahu kalau ini adalah sistem adjustment slider sebelum kalian gunakan seperti ini. Karena kayak nggak ada adjustment slidernya, besinya ini masuk ke bagian besi yang sini. Sets. Nah, dan dia agak kurang smooth menurut saya ya. Dan kalau kalian lihat kabelnya ini ikutan nekuk dan kabelnya ini kurang fleksibel. Jadi kalau mungkin terlalu sering di-adjust seperti ini, takutnya ada apa-apa ya untuk kabel penghubung antara L dan R-nya ini. Kemudian yang saya kurang terlalu suka adalah ketika kita istirahatkan si headsetnya ini di sini. Jadi kalau misalkan kita bermain game kemudian ada telepon kan nggak mungkin kita pasang HP-nya di sini kan nggak kedengeran kan. Pasti harus ditaruh di leher dulu seperti ini. Nah, dia tidak bisa di flip. Jadi kayak kesannya ini mencekek banget gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa di flip itu kayak kurang nyaman. Jadi menurut saya kurangnya ada di situ. Oke, jadi yang kalian dengarkan sekarang adalah suara kualitas dari mic-nya Razer Black Shark V2. Jadi harus pakai soundcard-nya kalau misalkan mau mengkonekkannya dengan software-nya Razer yaitu Razer Synapse. Nah, ini adalah suara default-nya tapi kita bisa atur nih untuk mic volume-nya, kemudian mic boost-nya. Seharusnya ini suara saya sekarang lebih terdengar powerful gitu. Kemudian juga ada equalizer profile-nya. Ini adalah suara dengan mic boost. Kira-kira suaranya seperti ini. Ini mic boost. Kemudian kalau broadcast suaranya seperti ini. Nah, broadcast ini mungkin kalau misalkan kalian lagi podcast atau lagi nyiarin apa gitu ya, biasanya broadcast conference. Nah, ini kalau misalkan profilnya digunakan untuk Zoom mungkin bisa enak. Kemudian beberapa enhancement ada volume normalization, kemudian vocal clarity, ini saya centang, kalian bisa lihat nanti untuk perbedaan suaranya seperti apa. Dan kita juga bisa custom, jadi kita bisa custom equalizer-nya sesuai dengan keinginan kita. Dan tadi saya juga udah sempet dengerin suaranya, dan menurut saya suaranya unik ya, suaranya itu kayak ada efek-efek ketika kita nonton film pilot yang ada helikopternya, adegan helikopter, gitu kayak suaranya ada kayak semacam background frekuensi gimana gitu. Dan sekarang saya lagi ada di mode mic boost dan akan saya lanjutkan ya untuk menerangkan software Razer Synapse ini. Nah, jadi ketika soundcard-nya dicolokkan, itu akan langsung meminta install. Jadi dia easy to install, kayak plug and play. Dia akan langsung meminta instalasi untuk softwarenya. Kalau misalkan soundcard, kalau misalkan kalian masukkan audio jack-nya, nggak bisa. Nah, ketika sudah terhubung, kita juga bisa mengaktifkan THX spatial audionya, kemudian juga ada beberapa profile seperti game mode, movie, dan juga musik. Kemudian kalian juga bisa mengatur THX audionya ini mau di posisi seperti apa, ya bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Dan kalau untuk kualitas suaranya, menurut saya agak berbeda dengan headset Razer biasanya. Jadi suaranya itu balance antara suara mid, low, dan high itu balance. Jadi kalau kalian mengharapkan suara bass yang imersif banget, kayaknya Black Shark V2 ini bukan segmen yang pas karena suaranya benar-benar balance. Jadi kalau misalkan kalian suka nih, contohnya mendengarkan musik jazz atau musik rock atau musik yang nggak terlalu jedang-jedang gitulah pokoknya ya, atau musik TikTok lah gampangannya yang biasanya banyak bassnya ya enak. Kalau misalkan kalian suka yang bassnya powerful banget, ini ada bassnya cuman
nggak seperti headset Razer biasanya yang bassnya itu imersif dan juga powerful banget. Dan kalau telinga saya itu ya suka dengan karakter driver 50 mm yang seperti ini, karena saya nggak terlalu suka dengan driver yang bass boosted banget, karena biasanya itu suaranya kecampur lah, suara mid kemudian suara high-nya itu kecampur dengan suara low karena suara bassnya terlalu dominan. Tapi untuk Razer Black Shark V2 ini enggak. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah dari segi build quality, karena di bagian adjustment slidernya ini untuk besinya benar-benar tipis, dan ketika kita adjust, kita slide seperti ini, kabelnya itu ngikut. Yang saya takutkan kalau terlalu sering kabelnya akan ya lama-lama, namanya kabel ya, walaupun ini udah speed flag juga kabelnya, tapi ya kalau misalkan terlalu sering di adjust mungkin juga bisa patah. Kekurangannya di situ sih. Dan untuk harganya ketika video ini saya upload, untuk yang versi V2 ini 1.200.000, yang versi X itu $69, mungkin sekitar 800 atau 900.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.